Halo semuanya, siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Luar biasa, kita masih dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak meminta kalian untuk mempersiapkan Alkitab di sampingmu dan terkhusus mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman di pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan anugerah yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara segar di pagi hari, bisa bernapas, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terkhusus Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kiranya melalui firman ini Tuhan Yesus, kami semakin diurapi lagi Tuhan, semakin dikuatkan lagi, semakin percaya dan teguh kalau firman-Mu itu adalah benar, yang dapat memampukan kami untuk dididik, untuk mengetahui hal-hal yang benar di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Pak Berlin sudah pernah menyampaikan devosi tentang dosa. Kalau kita lihat di sini ya, fakta di dalam diri manusia, dosa itu dampaknya membuat jurang pemisah antara kita sebagai pendosa dan Allah yang kudus itu. Sehingga dosa ini telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat video game permainan tentang Mario. Bagaimana di sini dampak dosa yang terjadi pada Mario. Mari kita saksikan video games ini ya. Ya. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Ya, demikianlah video tadi itu ya, menjelaskan bahwasanya di dalam permainan Mario tadi
ternyata akibat dosa ini tantangannya sangat luar biasa sekali, ya kan? Sangat luar biasa sekali dia untuk melewati jurang tersebut. Jadi dengan cara dia melakukan perbuatan yang baik, nggak bisa juga. Kemudian taat beragama juga nggak bisa dia. Kemudian dia mengambil satu keputusan untuk hidup yang benar juga nggak bisa ternyata. Nah, satu hal yang dia lakukan sehingga dia bisa melewati jurang pemisah itu, dia di situ percaya kepada Kristus Yesus, beriman kepada Kristus Yesus, sehingga Kristus Yesus itu menjembatani dia di dalam permainan itu sehingga dia bisa melewati jurang itu. Namun pertanyaannya begini, ya, apakah semua manusia diselamatkan gitu? Apakah artinya di sini beriman kepada kita beriman gitu langsung kita diselamatkan? Ya. Ternyata semua manusia itu tidak diselamatkan. Manusia yang diselamatkan hanya orang yang memiliki iman yang sejati. Apa itu ya Pak Berlin? Iman yang sejati. Iman yang sejati itu seperti ini, seperti mencangkok. Ya. Kalau di dalam firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ya kan? Artinya apa? Kalau mencangkok tadi, yang dicangkok itu rantingnya ya. Dicangkokkan ke pokoknya. Artinya dilekatkan ke pokok. Pokok itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kita, bagaimana kita diselamatkan, kita harus dicangkokkan ke Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kita dicangkokkan, berkat dari Kristus mengalir ke kita seperti mencangkok ini. Jadi semua ya gizi pada pohon tadi tersalurkan ke ranting-rantingnya sehingga kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati, ya. Jadi yang pertama kita harus pertama hal yang harus kamu ambil keputusan harus punya iman yang sejati seperti mencangkok tadi, gitu ya. Nah, sekarang iman sejati itu apa ya? Kita akan bandingkan dengan iman aksesoris, ya. Iman sejati itu yaitu keyakinan teguh, keyakinanmu sehingga Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita untuk memegang teguh firman-Nya, yaitu Injilnya. Dengan kata lain, yaitu firman sejati itu yaitu kita harus percaya bahwa firman Allah adalah benar. Itu dia, ya. Firman Allah adalah benar. Nah, kemudian iman sejati yaitu keyakinan yang sulit digoyahkan. Jadi kalau kita sudah beriman sejati, kita sulit digoyahkan. Kepastian itu selalu mutlak adanya. Seperti pohon kelapa ini ya, walaupun badai angin menerpanya, dia tetap kokoh karena akarnya itu ditancapkan sangat dalam ke tanah. Demikian juga iman sejati kita itu supaya kita kokoh, sulit digoyahkan, kita harus punya iman sejati kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mengapa alasan kita memilih jaminan itu? Ya, jaminan untuk mempunyai iman sejati. Karena Allah terlebih dahulu sudah menjanjikannya. Ya, sudah menjanjikannya terlebih dahulu sehingga ketika kepercayaan kita, iman sejati kita itu kita tancapkan di dalam janjinya, maka sekalipun ada badai seperti pohon kelapa ini yang menerpa, kita tetap kokoh ya di dalam kehidupan kita ini. Mari kita baca di Ibrani 6 ayat 7 sampai 19a. Silakan dibuka Alkitabnya. Ya, kita akan baca ya. Bapak akan bacakan hanya ayat tertentu saja, nanti kamu baca selesai devosi ini, baca seluruhnya ya. Bapak akan bacakan di ayat 13 sampai ke 14 ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, alasan kita memilih jaminan itu karena di ayat ini Allah sudah berjanji kepada Abraham. Sehingga Abraham itu mempercayakan keyakinannya, menancapkan keyakinannya itu ke dalam janji Allah itu. Dengan sabar dia menantinya gitu ya. Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi itu alasan kita memilih jaminan itu gitu. Beriman sejati kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kita ketahui bahwa pengampunan dosa, kebenaran yang kekal dan keselamatan itu, ingat, itu hanya karena anugerah Tuhan saja, bukan karena kita taat beragama, perbuatan baik, tidak, karena hanya anugerah Allah saja. Itu jasa Allah, tidak ada ikut campur dari kita gitu ya. Dimulai dari karena hanya anugerah Allah saja gitu ya. Nah, terus yang perlu kita percaya itu apa ya? Yaitu yang perlu kita percaya itu semua yang dijanjikan Allah tadi. Seperti Abraham menanamkan kepercayaannya itu, keyakinannya kepada Allah, kepada janji-janji Allah itu. Itu yang perlu kita percaya. Yang selanjutnya, semua yang diajarkan kita, yakini tanpa keraguan. Dari mana itu? Yaitu dari firman-Nya, Alkitab. Tanpa keraguan kita yang diajarkan oleh kita melalui firman-Nya, kita harus yakini tanpa keraguan. Itu ya yang perlu kita percayai. Nah, demikianlah firman pagi hari ini. Bagaimana kita supaya tadi disampaikan, apakah semua diselamatkan? Belum, tentu tidak. Orang yang diselamatkan itu hanya orang yang memiliki iman sejati, yang menancapkan keyakinannya kepada janji Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kepada dunia ini, bukan kepada kekuatanmu, bukan pada pengetahuanmu, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus saja. Demikian firman pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Belen minta kamu untuk berefleksi terhadap devosi ini dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang harus kamu lakukan agar kamu diselamatkan? Kapan akan kamu lakukan dan bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa hanya orang yang beriman sejati yang diselamatkan? Selanjutnya, tuliskan komitmenmu agar kamu memiliki iman sejati. Inilah refleksi yang harus kamu terus renungkan. Bukan hanya sebatas selesai devosi ini, tapi hari demi hari. Agar kamu, saya menjadi bagian yang diselamatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Kita akan menantikan Dia untuk datang kedua kalinya di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Tuhan boleh mengorbankan nyawa Tuhan di kayu salib. Dengan darah-Mu kami boleh hidup selamat. Tapi tentu Tuhan, bukan semua orang diselamatkan. Hanya orang-orang yang beriman sejati saja kepada Kristus Yesus sajalah yang Tuhan selamatkan. Kami menancapkan keyakinan kami kepada janji-janji Allah, seperti bagaimana Abraham menancapkan keyakinannya kepada janji-Mu ya Tuhan. Itulah janji kami di dalam hidup kami. Yakin kami kalau firman Allah, Injil adalah benar adanya, sungguh benar. Yakinkan kami dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian firman pagi hari ini. Semoga kalian bisa menikmati dan semoga ini menjadi berkat bagi kalian. Shalom.